Sudah pernah melihat keledai liar? Halo, sudah pernahkah saudara melihat keledai liar? Nih, keledai liar nih. Saifuddin Ibrahim adalah mantan keledai liar. Bukan ini khutbah provokasi, enak aja. Ini real khutbah. Karena ada di dalamnya. Dan tidak ada kitab yang sesempurna pemahaman seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. 7 alasan kenapa wahyu firman Tuhan tidak dipercayakan kepada bangsa gurun. Tidak dipercayakan kepada bangsa gurun. Dan mereka mengatakan dengan mengais-ngais Alkitab yang mereka katakan palsu. Wah, itu Ahmad Kainama itu sudah diramalkan di dalam Alkitab, katanya. Ahmad Kainama itu orang apa? Ngomong belepotan pula. Ngaku doktor S3 dari Israel. Memang kalau sudah mau alam itu pintar bohong. Nah, inilah kebohongan-kebohongan yang saya temukan di dalam perbandingan Alkitab dengan Al-Kibul. Jadi suka ngibul, Al-Kibul, katakan sajalah Al-Kibul. Nah, saudara-saudara, alasan pertama, kenapa tidak diberikan kepada bangsa itu dan tidak dipercayakan kepada bangsa itu? Jelas sekali Alkitab berkata begini, Kejadian 16 ayat 12. Kenapa seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar? Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Mentalitas keledai liar inilah penyebab utama firman Tuhan tidak dipercayakan kepada bangsa itu dan keturunan bangsa itu. Walaupun Alkitab berkata bahwa bumi diberkati melalui keturunan kamu, yaitu keturunan Ismail. Kejadian 16 ayat 12 itu adalah Ismail yang disebut keledai liar yang melahirkan bangsa-bangsa yang saya katakan tadi, berakhir dengan nabi terakhir. Ngaku-ngakunya nabi terakhir. Dan setelah dia tidak ada nabi katanya. Orang sudah muncul nabi 26. Terserah. Lu mau bilang apa? Tangkap tuh nabi 26 itu. Kalau memang diperlukan. Tapi ya Interpol tidak bisa menangkap nabi 26. Dia bilang, siapa yang bisa menangkap saya dapat uang 1 miliar katanya. Kata si Nabi 26. Jadi hanya 25 nabi inilah yang pernah muncul, kata dia, tidak ada la nabi ya ba'da, tidak ada nabi setelah itu. Oke, kita tidak mempermasalahkan itu. Kelakuan bangsa itu adalah keledai liar. Masalah kita sekarang, bagaimana supaya keledai itu tidak liar? Supaya keledai itu tidak liar, harus ditunggangi oleh pencipta keledai. Kalau keledai itu sudah ditunggangi oleh pencipta keledai, maka keledai itu akan jinak. Saya tanya, Yesus Kristus memasuki Yerusalem nunggang apa? Keledai. Tuhan Yesus Kristus tunggang keledai. Maka keledai itu jinak. Sudah pernah melihat keledai liar? Halo? Sudah pernahkah saudara melihat keledai liar? Nih, keledai liar nih. Saifuddin Ibrahim adalah mantan keledai liar yang ditunggangi oleh Yesus Kristus dan sekarang sudah menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan, pendeta. Mau diangkat pendeta, mau apakah tidak masalah, tidak penting. Saya manusia biasa. Saya hanyalah anjing mati di hadapan siapapun, di hadapan anak istri saya, di hadapan semua manusia. Saya dulu keledai liar, sekarang sudah menjadi jinak karena saya mengerti firman Tuhan. Supaya keledai liar itu tidak
liar lagi, maka beritakan firman Tuhan mulai sekarang. Supaya banyak yang beralih, pindah dari kegelapan menuju terang. Pindah dari liar menjadi jinak. Pindah dari yang jahat menjadi baik. Ini adalah tugas semua orang percaya. Amin. Kita lanjut. Alasan yang kedua, kenapa bangsa Arab tidak dipercayakan firman Tuhan. Yang kedua, tidak berkenan pada Tuhan. Kejadian 17 ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya Ismail ini tidak berkenan hidup di hadapan Tuhan. Kenapa? Suka mengganggu, suka merusak, suka mengacau, suka demo, nasi bungkus, kemana-mana. Siapapun yang memimpin, mau siapa itu tetap salah, tetap kacau, tetap ditentang oleh dia. Bagaimana peristiwa turunan Yaman itu datang dari Indonesia ke Indonesia? Ngaco. Wah, pokoknya membuat keributan. Karena tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya berkenan? Injili dia. Bawa dia supaya berada di hadirat Tuhan. Selama bangsa itu tidak berada di bawah hadirat Tuhan, tetap merusak citra, suasana, keadaan, lingkungan dirusak. Di mana mereka berada itu kacau. Mereka pergi ke Eropa, ngerusak negara-negara, kota-kota, kota Paris, Menara Eiffel. Itu dulu nggak nyaman itu kota itu. Tetapi karena negara-negara itu menerima keledai liar, mengungsi, jadi pengungsi, maka negara-negara itu rusak, kacau, karena mereka memang tidak beradab, alias biadab. Apa sebabnya? Pemahaman otaknya. Jadi Kejadian 17 ayat 18, berkatalah Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tidak berkenan hidup di hadapan bangsa-bangsa. Emang tidak ada pendeta yang menghutbahkan khutbah saya ini. Karena tidak menyadari pentingnya firman ini harus saya ucapkan. Bukan ini khutbah provokasi, enak aja. Ini real khutbah. Karena ada di dalamnya. Dan tidak ada kitab yang sesempurna pemahaman seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Makanya saya khutbahkan dulu. Dan karena saya membuka file-file saya yang lama, khutbah-khutbah pertama saya, saya ketemu khutbah ini di laptop saya. Jarang saya khutbahkan di muka umum. Nah, saudara-saudara, bangsa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu-satunya jalan dia harus tunduk kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab.